Sumatera, dan Kalimantan. Mengolah lateks atau lam karet menjadi produk bernilai tambah seperti sheet rubber, gum rubber, and compound. Proses menghasilkan limbah cair, limbah padat, residu carbon black, dan panas buangan. Limbah menyebabkan pencemaran air, bau, penurunan kualitas tanah, serta debu yang membahayakan pekerja. Pengelolaan limbah buruk memengaruhi nilai proper perusahaan. Limbah dapat dimanfaatkan kembali sebagai scrap menjadi gum rubber, air limbah menjadi biogas, sludge menjadi bahan bangunan, carbon black menjadi filler, panas buangan menjadi energi. Tren industri, yang pertama itu ada Indonesia termasuk penghasil karet alam terbesar dunia. Yang kedua, industri karet memengaruhi pendapatan daerah. Yang ketiga, tenaga kerja dan sektor hilir. Yang keempat, menjadi penghubung petani ke pasar internasional. Yang kelima, didukung kebutuhan otomotif, manufaktur, dan kesehatan. Yang keenam, volume produksi naik tiap tahun. Yang ketujuh, pengelolaan limbah makin penting. Bahan baku yang digunakan itu yang pertama ada lateks cair, lam karet atau bokar dengan banyak kontaminan. Yang ketiga ada asam format sebagai koagulan. Yang keempat air untuk pencucian. Yang kelima carbon black sebagai filler. Yang keenam bahan bakar boiler atau pengeringan. Di sini ada tahapan proses produksi. Yang pertama itu sortasi bahan baku, dan kedua itu ada koagulasi, dan ketiga itu pencucian slab atau menghasilkan limbah organik. Yang keempat penggilingan atau menghasilkan scrap dan air limbah. Dan yang kelima itu ada pengeringan, dan keenam itu ada pemotongan dan pengemasan. Dan ketujuh itu ada komponen atau menghasilkan debu carbon black. Dan di sini juga ada permasalahan lingkungan. Yang pertama itu ada pencemaran air atau BOD, COD tinggi. Yang kedua pencemaran udara. Yang ketiga itu ada pencemaran tanah, dan keempat resiko kesehatan pekerja, dan kelima itu ada efisiensi energi rendah. Dan di sini juga ada jenis limbah. Yang pertama itu ada limbah padat, scrap saringan kontaminan. Yang kedua itu limbah cair, air pencucian, air koagulasi, air milling, larian COD atau BOD tinggi. Yang ketiga itu ada limbah gas, asap smoke house. Di sini saya akan menjelaskan jenis limbah dan manfaat limbah. Yang pertama itu ada scrap karet, yang dimana berasal dari potongan karet di gagal mutu, lalu dikompak, dihancurkan menjadi granula, digunakan untuk matras, alas lantai maupun kompanot. Bisa juga dipirolis seperti minyak dan karbon, lalu mengurangi limbah dari karet baru. Yang kedua itu ada air limbah. Air limbah ini berasal dari pencucian koagulasi, biasanya bilasan proses. Lalu COD atau BOD tinggi, perlu anaerob, aerob, dan literasi. Yang selanjutnya ada reaktor anaerob menghasilkan biogas untuk energi. Air olahan dapat dipakai ulang dan dipantau lewat pH atau TSS, BOD atau COD. Selanjutnya itu ada slug gate koagulasi, yang dimana diolah melalui drying bed atau bed treat, lalu dapat menjadikan bahan bangunan jika aman, serta jika tercemar logam dibuang ke latrine sehingga terkontrol. Selanjutnya itu ada carbon black tinas, yang dimana debu alusan dari proses compound dikumpulkan kolektor, bisa jadi filler, cat atau tinta, ataupun campuran karet, mengurangi bahaya pernapasan. Yang terakhir itu ada panas buangan, yang dimana berasal dari boiler, yang dimanfaatkan melalui heat recover atau ORC, dapat untuk pengeringan dan pemanasan fasilitas, sehingga meningkatkan efisien energi hingga 15%. Scrap karet diubah menjadi kompaksi dan produk bernilai tambah. Scrap karet yang berasal dari sisa proses pencetakan dan pemotongan dikumpulkan dan kemudian masuk ke dalam tahap kompaksi. Proses ini bertujuan untuk memperkecil volume dan menyatukan struktur scrap agar mudah diolah lebih lanjut. Hasil kompaksi kemudian dimanfaatkan menjadi produk bernilai tambah, misalnya bahan
barang karet, remah, atau komponen industri lainnya. Yang kedua itu ada air limbah. Air limbah diubah menjadi chrome rubber, lalu diubah menjadi minyak pirolis atau syngas atau karbon. Air limbah produksi yang masih mengandung partikel karet kecil diproses untuk menghasilkan chrome rubber. Chrome rubber ini kemudian dapat masuk ke tahap pirolisis, yaitu proses pemanasan tanpa oksigen. Dari pirolisis dihasilkan 3 produk utama: minyak pirolisis sebagai alternatif bahan bakar, syngas yang dapat digunakan kembali sebagai energi proses, karbon yang bermanfaat sebagai bahan pengisi filler industri. Yang ketiga itu ada sludge koagulasi atau diubah menjadi biogas. Sludge koagulasi yang berasal dari proses pemurnian air limbah kemudian diolah dalam reaktor anaerob untuk menghasilkan biogas. Biogas ini dapat digunakan sebagai energi panas atau listrik. Yang keempat itu ada biogas yang diubah menjadi kolam aerob. Sisa cairan dari produksi biogas dialirkan ke kolam aerob untuk proses penguraian biologis lebih lanjut. Pengolahan aerob ini bertujuan untuk menurunkan kadar pencemaran sehingga air dapat menjadi lebih aman sebelum dibuang atau digunakan kembali. Yang kelima itu ada karbon black fines diubah menjadi dust collector filler industri dan pengeringan limbah berupa karbon black fines, yaitu partikel karbon halus dari proses pembakaran atau pengolahan bahan bakar ditangkap melalui dust collector. Material yang terkumpul kemudian dimanfaatkan sebagai filler industri, misalnya campuran karet, cat, atau bahan komposit. Yang keenam itu ada panas buangan diubah menjadi heat exchangers atau ORC. Panas buangan dari mesin dan proses produksi dialirkan ke dalam heat exchanger dengan sistem ORC. Sistem ini mengubah energi panas rendah menjadi energi listrik atau energi yang berguna lainnya. Sekian diagram alih dari pemanfaatan pabrik karet. Kemudian ada analisis keuntungan yang meliputi keuntungan sosial, yaitu lingkungan lebih bersih, resiko penyakit pernapasan menurun, mengurangi bau dari limbah cair, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan hubungan dengan masyarakat. Kemudian ada keuntungan lingkungan, yaitu mengurangi BOD atau COD perairan, sludge aman tidak mencemari tanah, pengendalian debu karbon black melindungi udara, dan mengurangi beban pencemaran serta turunkan jejak karbon industri. Kemudian dalam aspek keuntungan industri dan ekonomi itu meliputi scrap jadi bahan baku baru yang hemat biaya. Kemudian ada pirolisis menghasilkan minyak, karbon, syngas yang bernilai ekonomi. Kemudian ada biogas dan heat recovery mengurangi bahan bakar fosil serta meningkatkan daya asing dan citra perusahaan memenuhi standar lingkungan. Kesimpulannya, jadi industri karet menghasilkan berbagai jenis limbah seperti limbah padat, limbah cair debu karbon black, serta panasan buangan, sehingga pengelolaan limbah menjadi sangat penting untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan efisiensi produksi. Setiap limbah dapat dimanfaatkan kembali, seperti scrap yang diolah menjadi chrome rubber atau diprolisis air limbah yang menghasilkan biogas, sludge yang dapat dijadikan bahan konstruksi, carbon black sebagai filler, serta panas buangan yang dikonversi menjadi energi. Pemanfaatan limbah ini tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan industri secara keseluruhannya. Saran dari kami yaitu optimalkan teknologi atau pirolisis, ORC, IPAL, perkuat monitoring parameter lingkungan, latih SDM terkait pengelolaan limbah dan keselamatan, terapkan ekonomi sirkular, tingkatkan kerjasama dengan industri hilir atau peneliti.